بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال مصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الإخلاص القول والعمل. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tuaku, para rekan-rekan asatidz dan pembina, para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan naungan taufik serta maghfirahnya, sehingga kita semua ini senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang Allah ridhai, sampai kita kembali menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di awal kegiatan, kita banyak-banyak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana subuh kali ini kita masih diizinkan untuk salat berjamaah. Kemudian sembari kita duduk-duduk menunggu waktu syuruk dengan mendengarkan beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah kegiatan kita ini melainkan salah satu amalan dari amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai keagungan amalan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita, menyebut satu persatu nama-nama kita di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan subuh mubarakah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis 40 keutamaan salat berjamaah di masjid. Mengapa kita mesti mendengarkan hadis-hadis keutamaan salat berjamaah di masjid? Karena sebagian besar kaum muslimin
masih bermalas-malasan untuk salat berjamaah di masjid. Dan itu bisa jadi ada di antara keluarga kita, kerabat kita. Kenapa kita mesti membahas 40 hadis keutamaan salat berjamaah di masjid? Karena salat adalah amalan yang paling mulia, amalan yang paling pertama dihisab. Barometer kebaikan dari amalan-amalan kita yang lain bisa ditengok dari ibadah salat itu sendiri. Dan sepakat ulama, bagi laki-laki sangat ditekankan sampai kepada derajat sunnah muakkadah bagi mereka untuk salat berjamaah di masjid. Meskipun di sini ada khilaf, sebagian ulama mengatakan tidak sah salat seseorang yang tidak salat di masjid padahal dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur, kemudian dia tidak salat di masjid, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salatnya tidak sah. Mengapa kita mesti mendengarkan 40 hadis keutamaan salat berjamaah di masjid para santri? Agar kita pribadi santri paham betul, dan setelah kita tamat keluar, apakah itu kita pindah ke tempat yang lain, dan terus kita tumbuh dewasa menjadi pribadi yang menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi ciri-ciri santri itu nampak pada kesungguhannya menjaga salat 5 waktunya di masjid. Maka insya Allah semoga dengan hadis-hadis yang kita bacakan ini membuat kaum muslimin yang mendengarkan hadis ini termotivasi dan tidak bermalas-malasan salat berjamaah di masjid. Dan juga dengan kita bacakan 40 hadis keutamaan salat berjamaah di masjid, amalan kita yang lain itu baik karena kita rutin menjaga salat berjamaah kita, terutama kita tegakkan salat berjamaah kita di masjid. Dan juga semoga setelah kita keluar dari pondok ini, dimanapun kita berada, kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersemangat untuk menghidupkan salat berjamaah di masjid. Maka hadis yang kita akan angkat yaitu hadis yang ke-33. Penulis memberi judul Allah Subhanahu wa taala mengagumi salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala mengagumi salat berjamaah. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar bin Khattab qala dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah para santri yang dirahmati Allah? Dengarkan. Innallaha, sungguh Allah, la ya'jabu, sungguh Allah itu bangga atau kagum minas salati fil al-jami'i,
Sungguh Allah benar-benar kagum dari orang yang salat berjamaah. Di dunia yang dimana kita dihadapkan dengan media sosial seperti saat ini, seseorang itu banyak melakukan amalan-amalan untuk mengundang pujian manusia. Betul tidak? Bahkan seseorang itu kadangkala bersemangat membuat video-video, apakah itu di YouTube misalnya, atau di Instagram misalnya, apa istilahnya, buat vlog gitu ya. Bila mana yang mengagumi video-video itu banyak. Semakin banyak orang yang mengagumi hasil rekaman, hasil suara, hasil buatan gambar dan seterusnya, maka semakin apa para santri? Semakin semangat membuat video, semangat membuat rekaman suara, semangat membuat gambar-gambar. Ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah, bagaimana lagi ketika kita mengamalkan sesuatu kemudian Allah yang mengaguminya? Bagaimana lagi ketika kita mengamalkan, melakukan sebuah amalan, kemudian bukan manusia yang melaiknya, akan tetapi Allah yang melaiknya, Allah yang mengaguminya, maka tentu kita lebih semangat lagi, kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menghidupkan amalan tersebut. Dan amalan yang membuat Allah bangga, kagum kepada seorang hamba, tak kala dia salat berjamaah. Ya. Meskipun kita tidak lihat laiknya Allah seperti layaknya seseorang kalau di media sosial dia lihat ada kadang apa itu gif gitu ya, love, tanda jempol gitu ya. Bahkan tidak sedikit orang melakukan amal-amal soleh, ya, seperti memimpin salat, ya, live, ya, kemudian meminta apa istilahnya, like dari penonton, gift dan seterusnya. Ada orang tawaf tidak khusyuk dengan doa-doanya, dia fokus dengan live streamingnya ketika tawaf, ya, up gitu, like, Masya Allah. Semangat karena banyak yang menonton. Umrah kemudian live streaming, tawaf live streaming. Nah tentu mereka senang karena banyak yang melihat. Namun kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yakin bahwa akan ada hari pembalasan, kita akan dikumpulkan di hadapan Allah, maka pujian yang kita harapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keikhlasan. Ya, seseorang beramal hanya untuk ibtigha'a, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dua kondisi yang berbeda. Seseorang yang beramal karena mengharap wajah manusia, amalnya tertolak, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beramal bukan di atas pijakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang yang beramal untuk menghadapkan wajah Allah, maka ini seseorang beramal di atas keikhlasan, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali para santri, amalan yang mengundang decak kagum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan salat berjamaah. Maka dimanapun antum berada, baik di pondok, di luar pondok, di kampung, di rumah nenek, cari masjid-masjid terdekat untuk kita menghidupkan salat berjamaah di situ,
karena di waktu bersamaan Allah kagum kepada antum. Dan dari sini kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kagum. Ya. Dari hadis ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kagum. Ya, Allah punya sifat kagum. Namun kagumnya Allah berbeda dengan kagumnya makhluknya, makhluk manusia. Ya. Jadi sebagaimana yang faedah hadis dalam kitab ini, yang pertama, para santri meyakini dan menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrif. Maksudnya sifat-sifat Allah tersebut kita tidak boleh selewengkan maknanya. Yang kedua, tanpa tamsil, tidak boleh memisal-misalkan bahwa Allah ketika kagum, kagumnya sama dengan kagumnya Ustaz Mutawatir, enggak boleh. Ketika Allah kagum seperti kagumnya Pak Jokowi, enggak boleh. Enggak boleh tamsil, enggak boleh memisal-misalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada serupanya dengan apapun. Cukup kita yakini tanpa kita tahrif, tanpa kita tamsil. Hadis ini para santri yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 5112. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahih, dalam kitab As-Sahih nomor hadis 1652. Meskipun sebagian ulama hadis juga mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini, seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Taib. Selesai hadis yang ke-33. Ya. Jadi innallaha la ya'jabu minas salati fil jamaah. Sungguh Allah kagum terhadap orang yang menghidupkan salat berjamaah. Pertanyaannya, kapan dibilang itu salat berjamaah? Kapan dikatakan itu salat berjamaah? Akan dijawab di hadis selanjutnya. Hadis yang ke-34. Jamaah, salat jamaah terbilang paling sedikit 2 orang. Jamaah terbilang salat jamaah jika berkumpul 2 orang. Iya, imam dan makmum itu sudah jamaah. Ilman Yazid iman, Ilman Farhat makmum, sudah jamaah itu. Tapi kalau di pondok enggak boleh di kamar begitu. Taib. Hadis yang ke-34, jamaah paling sedikit 2 orang. Judulnya itu. Penulis membuat judul dengan mengatakan jamaah paling sedikit 2 orang. Berapa orang para santri? 2 orang. Ya. Dan ini masuk kategori baik antum 2 orang dengan teman antum, 2 orang dengan ibu antum, 2 orang dengan istri antum yang sudah punya istri, 2 orang dengan adik antum, itu sudah jamaah. Kita simak hadisnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ayo Sa'id. Masya Allah. Antum Sa'id Al-Khudri.
Bukan. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan dakhala al-masjid, bahwa seorang laki-laki suatu ketika masuk masjid. Wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Padahal pada saat itu Nabi dan sahabatnya telah sholat. Jadi ada sahabat yang masuk terlambat. Dikatakan terlambat karena Nabi dan sahabatnya telah sholat. Masya Allah, khusyuk sekali mendengarkan kajian. Saking khusyuknya, istayqizu. Uktubul fawaid ya syabab. Antum catat faidah-faidah. Ya, belum tentu faidah-faidah ini terulang. Ya, dan antum luput. Kalau luput, ya susah antum kejar. Taib. Suatu ketika ada salah seorang sahabat masuk ke masjid sementara Nabi dan sahabatnya telah mendirikan ibadah salat berjamaah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu." Jadi orang yang datang belakangan itu, yang masbuk itu, yang terlambat, dia mau salat sendirian. Dia mau salat salat apa? Sendiri. Karena jamaah sudah salat. Nabi bersama sahabatnya sudah salat. Ya. Nah, orang ini yang datang karena tidak ada lagi yang dia temani berjamaah, maka dia ingin salat sendiri. Nah, Nabi melihat kejadian itu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yatasaddaqu ala hadza?" Mereka para sahabat disampaikan, siapa yang mau bersedekah kepada pemuda ini? Fayusalli ma'ahu. Maka dengan cara engkau ikut salat di belakangnya atau salat di sampingnya. Jadi orang yang sudah salat boleh lagi untuk salat. Dengan salat yang kedua itu bernilai pahala sedekah. Bernilai pahala sedekah. Jadi sudah gugur salat wajibnya yang pertama. Adapun salat yang kedua ketika dia salat dengan orang lain itu bernilai pahala sedekah. Faqama rajulun minal qaum fa shalla ma'ahu. Maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi, kemudian dia salat di samping pemuda tersebut. Apa yang kita garis bawahi di sini? Nabi menginginkan seseorang itu tetap salat berjamaah meskipun dia terlambat. Karena perbedaan orang yang salat sendiri dan orang yang salat berjamaah itu perbedaannya sangat jauh. Orang yang salat sendiri mendapatkan pahala 1, dan orang yang salat berjamaah mendapatkan atau derajatnya berbeda 27 derajat orang yang berjamaah dibanding orang yang salat sendiri. Ya, jadi kalau antum para santri sudah salat, ya, misalnya ada teman antum habis misalnya mengerjakan tugas uzur yang dibenarkan. Apakah dia baru masuk dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ya? Karena uzur-uzur yang kita jelaskan sebelumnya di antaranya apa? Buang hajat. Tidak boleh orang salat dalam kondisi menahan al-akhbasan, apa yang mau keluar di depan dan yang di belakang. Nah, taruhlah teman antum pergi BAB, kemudian masuk setelah kita salam. Maka di antara antum boleh berdiri kemudian salat di sampingnya, ya, agar dia mendapatkan keutamaan salat jamaah dan antum mendapatkan pahala sedekah. Nah, hadis yang kedua masih dengan judul yang sama. Hadis yang kedua dengan judul yang sama bahwasanya
dua orang itu sudah terbilang jamaah. Ya. Hadis dari Abu Umamah. Hadis dari Abu Umamah. An Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, yusalli faqal, melihat seorang laki-laki sendirian sedang salat, melihat seorang laki-laki sendirian sedang salat. Kemudian Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza, adakah salah seorang di antara kalian wahai sahabatku yang bersedekah kepada laki-laki ini, yusalli ma'ahu, dengan dia salat bersama pemuda tersebut atau laki-laki tersebut. Faqama rajulun, maka salah satu sahabat berdiri, fa shalla ma'ahu, kemudian salat bersama laki-laki tersebut, pemuda tersebut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi melihat pemandangan itu, Nabi melihat pemandangan dua orang salat itu, Nabi mengatakan, hadzani jama'atun, dua orang yang sedang salat ini dia sedang salat jamaah. Fahimtum? Tayyib. Ya, cuma memang ini belum terbiasa di kalangan kita. Setelah salat berdiri lagi salat, ini tidak terbiasa di kalangan kita. Tapi itu boleh. Itu boleh para santri. Misalnya tidak usah santri, ada jamaah dari luar datang setelah kita salat zuhur, ya. Karena kan kalau zuhur itu banyak, misalnya ada dari pengunjung, ya, waf, ya, warkop Al-Fayyad misalnya. Dia sendiri salat, antum boleh di sampingnya, meskipun antum sudah salat zuhur. Agar supaya apa? Pertama, menjadikan pahala salat orang tersebut menjadi salat jamaah. Yang kedua, antum mendapatkan keutamaan bersedekah. Fahimtum? Tayyib. Hadis yang lain dengan makna yang sama, dengan judul yang sama. Jadi Masya Allah, ini menekankan saking mengharapkan, saking diutamakannya salat berjamaah meskipun dua orang saja. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadis 467. Jadi kalau hadis yang kedua tadi itu para santri, hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 22189. Hadis yang ketiga, hadis yang berbeda tetapi dengan judul yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 467. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, salatu rajulin, salatnya seorang laki-laki, ma'ar rajul, dengan satu orang laki-laki yang lain, jadi dua orang. Salatnya seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain berarti dua. Paham tak? Ahab minas salati wahdahu, lebih Allah cintai daripada salat sendiri. Fama kasura ahabbu ilallah, fama kasura ahabbu ilallah, dan semakin banyak orang yang berjamaah semakin Allah cintai. Jadi dua orang lebih Allah cintai daripada salat satu orang. Salat tiga orang lebih Allah cintai daripada salat. Para santri, Rasulullah suatu ketika pernah salat subuh bersama sahabatnya, bersama kami. Lalu beliau bersabda, apakah si fulan hadir?
Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan mencari sahabat yang lain. Aina si fulan, aina si fulan. Ya, kalau kita itu mana angkatan 5, mana angkatan 4 kan gitu. Mana angkatan 5. Itu bagian dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam. Apa jawaban para sahabat ketika mencari sahabat yang lain? Apakah si fulan hadir? Mereka para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah si fulan hadir? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda, 2 salat ini, yaitu subuh dan isya, adalah salat yang paling berat terhadap orang-orang yang munafik. Andai kata kalian mengetahui keutamaan dari 2 waktu salat ini, kata Rasulullah, niscaya kalian akan menghadirinya sekalipun dengan cara merangkak. Ya. Sekiranya kita tahu keutamaan 2 waktu salat ini, yaitu salat subuh dan isya, maka tidaklah seseorang berlomba-lomba meskipun dengan cara merangkak. Kemudian kata Nabi, ini lanjutan hadis, dan sesungguhnya saf pertama adalah saf para malaikat. Saf pertama adalah safnya para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaan saf pertama, para santri, seandainya kalian mengetahui keutamaan saf pertama, niscaya kalian akan memperebutkannya. Sesungguhnya salat seseorang yang berjamaah dengan 1 orang adalah lebih baik daripada salat sendiri. Dan salat seseorang yang dilakukan dengan orang yang lain atau 2 orang itu lebih baik daripada salat sendirian. Kemudian kata Nabi, semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 467. Yang kita garis bawahi di sini, kata Rasulullah, dan salatnya 2 orang lebih Allah cintai dari salatnya 1 orang. Dan kata Nabi, semakin banyak jamaahnya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana model salat berjamaah ketika 2 orang? Bagaimana posisi imam dan makmum ketika salat berjamaah sementara dia jumlahnya hanya 2 orang? Siapa yang masih ingat? Iya. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah tidur di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terbangun dan salat di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendapati Nabi salat. Ya. Ibnu Abbas mendapati Nabi salat dan dia ikut salat namun berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat dikatakan Nabi alaihi wasallam ya menarik dengan pelang telinga Ibnu Abbas dan memutarnya ke sebelah kanan. Jadi ditarik pelan-pelan, kemudian diputar ke sebelah kanan. Dan itulah posisi yang tepat seseorang ketika hanya sholat berjamaah dan dia jumlahnya 2 orang. Makmumnya itu di sisi kanan imam dan tidak berjarak ke belakang. Ya, kata ulama itu pas di sampingnya imam. Namun ada perbedaan sedikit, tidak lurus pas, akan tapi agak mundur sedikit dari posisi imam. Itulah posisi yang benar dalam berjamaah dengan jumlah 2 orang. Ya. Berbeda kalau datang jamaah yang lain, maka
jamaah yang berada di samping imam itu mundur dan merapatkan saf dengan jamaah yang baru, kemudian mengikuti imam yang ada di depannya. Wadih? Taib. Dan diharapkan yang memimpin imam adalah yang lebih tua, yang lebih dewasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukuma." Ketika waktu salat telah masuk, maka hendaklah salah satu di antara kalian azan. Kemudian setelah azan, falyu'ammakuma akbarakuma falyu'ammakuma akbarakuma. Dan setelah diazankan, hendaklah akbar yang paling besar di antara keduanya itu memimpin salat, ya. Falyu'ammakuma. Jadi diminta yang menjadi imam akbarakuma, yang paling besar di antara keduanya. Ya, jadi ketika azan waktu sudah masuk silahkan azan, dan ketika sudah azan mau salat maka yang memimpin imam adalah yang paling dewasa. Meskipun di sini kata ulama permanaan atau makna dewasa di sini bisa berarti dewasa dalam segi usia, bisa berarti juga dewasa dalam segi ilmu, ya. Dan bisa juga dinilai dewasa dalam segi, jadi ilmu tadi bagian dari ilmu agama dan hafalan Al-Quran. Ilmu agama dan hafalan Al-Quran. Ya. Jadi demikianlah penjelasan dari hadis Nabi SAW tentang jamaah itu terbilang jamaah jika cukup dua orang. Kemudian di antara faedah atau faedah hadis yang disebutkan oleh para ulama adalah sedekah itu tidak mesti dengan uang. Sedekah itu boleh dengan cara antum ikut salat di samping orang yang salat sendirian. Wadih? Antum kalau tidak pernah bersedekah dengan uang, dengan materi, bersedekahlah dengan cara yang lain. Ya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu para santri adalah sedekah. Ayo kita bersedekah subuh-subuh. Semua balik kiri kanan, senyum-senyum semua. Yang tidur dikasih bangun. Senyum yang tidur itu, senyum yang tidur. Senyum kepada yang tidur. Ya. Senyum yang tidur. Ya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amalan baik itu adalah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu yang bisa kita antarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.